Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kepada jamaah semuanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa yaitu bersama-sama mengkaji ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita sudah memasuki bulan suci Ramadan tahun ini untuk yang pertama kali. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini itu diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya selalu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah ikhwani fillah rahimakumullah, kita sebagai seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentu banyak sekali kesalahan, tidak terhindar dari yang namanya dosa. Bahkan dosa kita itu mungkin banyak sekali, menumpuk seperti gunung yang sangat tinggi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Tirmidzi juga dijelaskan di sana, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti yaitu memiliki dosa salah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia itu adalah kemudian bertobat. Inilah sebaik-baik orang. Tidak manusia sempurna itu bukanlah berarti dia tidak ada dosa sama sekali. Tidak seperti itu. Tapi manusia yang sempurna adalah manusia yang mulia di sisi Allah adalah ketika dia itu bersalah maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang penuh berkah ini, apalagi ini adalah hari yang pertama, marilah kita bersama-sama yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa mengharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kekuatan bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya,
Sehingga kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya besok selesai melaksanakan bulan suci Ramadan ini mendapatkan titel yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan kita, akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Meskipun kita itu dosanya sangat banyak, meskipun dosa kita adalah dosa-dosa yang berat-berat, dosa-dosa yang besar, ya, baik itu dosa misalnya zina, dosa membunuh, bahkan yang sangat besar adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yaitu yang terpenting adalah ketika kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di bulan suci Ramadan ini kita laksanakan bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, beliau bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini, yaitu tentunya dengan iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Iman, nah iman itu tidak seperti yang dianggap sebagian kecil orang, yaitu bahwa iman itu hanya keyakinan. Tidak. Akan tetapi yang namanya iman itu al-aqdu fil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu adalah diyakini dalam hati. Ini. Jadi kita harus benar-benar yakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu satu-satunya tempat kita mengadu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya tempat kita beribadah. Nah, itu keyakinan dalam hati yang kuat. Itu adalah akidah. Keyakinan itu akidah. Maka sejak dulu itu di Indonesia ya pelajaran akidah, ibadah, akhlak, muamalah itu tidak pernah ditinggalkan. Karena memang tiga hal ini sangat penting. Akidah adalah sebagai pondasi, ibadah di atasnya, kemudian akhlak. Satu saja ditinggalkan, yaitu seorang muslim tidak akan sempurna muslimnya. Nah, jadi akidah itu sangat penting sekali. Nah, kemudian harus diucapkan dengan lisan. Mengucapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan kemudian kita setiap saat kemudian mengucapkan saya iman itu tidak ya. Tapi dengan kalimat keimanan kepada kita semuanya, dan insya Allah kita semuanya sudah melaksanakan itu setiap hari. Bahkan setiap hari minimal 5 waktu ya, minimal 5 waktu, yaitu ketika kita melaksanakan sholat wajib dengan kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu ungkapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat itu juga merupakan sebagai perbaikan diri kita, yaitu di dalam kita iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga, harus diamalkan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita itu harus sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Ini bukti dari iman kita, bukti dari keyakinan kita, ucapan kita, yaitu buktinya adalah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, kita berusaha laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, kita berusaha meninggalkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang wajib-wajib jangan sampai ya, yaitu ditinggalkan atau disepelekan ya, karena jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan pada waktunya, sudah ada ketentuannya. Jangan sampai ditinggalkan masalah salat ini. Apalagi salat itu hal yang dasar. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man takarakaha faqad hamdamadin. Salat itu adalah tiangnya agama, tiang. Bagaimana rumah itu adalah tiangnya rumah ini. Kalau tiangnya keropos, ya keropos juga atasnya dan ambruk rumah itu, ya. Makanya Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha. Nah, barang siapa yang mendirikan sholat itu, faqad aqamadin, maka dia sudah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, faman tarakaha faqad hadamadin, maka dia telah merobohkan agamanya. Dan tentunya kita semuanya, apalagi generasi-generasi muda semuanya, tidak ingin agama Islam itu runtuh. Maka dari itu pesan dari Rasulullah SAW sejak dulu ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai meninggalkan sholat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang Rasulullah sendiri mengatakan bahwa ibadah bulan suci Ramadan itu la mislalah amalannya, tidak ada yang menyamai, yaitu pahala yaitu dari bulan suci Ramadan, dan Allah yang langsung akan membalasnya besok pada yaumul qiyamah. Kemudian di samping melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, tapi yang sunnah-sunnah juga laksanakan, seperti sholat tarawih, jangan sampai ditinggalkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tarawih, ya. Sholat lain tidak pernah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, hadisnya hampir sama, keafdolan, keutamaan bulan suci Ramadan dengan keutamaan sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, riwayat Imam Bukhari Muslim, riwayat Imam Muslim, dinyatakan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat lail pada bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih ini, nah, dengan iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini keutamaannya luar biasa ketika kita sholat tarawih, ya. Ini adalah sunnah yang sangat luar biasa, jangan sampai kita tinggalkan bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya sunnah-sunnah yang lain seperti membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya juga itu bahwa antara puasa dan Al-Quran ini, yaitu jadikan dua perkara ini yang besok akan memberikan syafaat pada yaumul qiyamah. As-saumu wal Qur'anu yusfa'ani lil abdi yaumul qiyamah. Bahwa puasa dan bacaan Al-Quran akan memberikan syafaat besok pada yaumul qiyamah. Syafaat itu adalah pertolongan ketika kita masuk neraka, maka ya besok ada syafaat, ya, ada syafaat dari Rasulullah, syafaat ketika kita puasa kita, syafaat bacaan Al-Quran kita, ya. Seperti itu kita akan ditolong oleh yaitu amalan-amalan tersebut. Dan
tentunya amalan-amalan pada bulan suci Ramadan yang lainnya, baik itu yang wajib, sunnah, maka mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian inilah sebagai manusia, seorang muslim yang sejati harus di dalam berpuasa ini, apalagi ini awal-awal puasa ini, harus benar-benar bersungguh-sungguh dengan senang, yaitu melaksanakan amaliyah bulan suci Ramadan ini. Ya, yaitu senangnya adalah dengan kesenangan banyaknya pahala di bulan suci Ramadan ini. Tidak kesenangan-kesenangan yang lain yang kadang-kadang melinakan kita. Karena memang ada sebagian orang yang ketika itu di bulan suci Ramadan menggunakan waktunya di bulan suci Ramadan ini buat yang hura-hura saja atau senang-senang, misalnya yaitu ketika bulan suci Ramadan itu menu-menu makanan yang biasanya menunya misalnya lauknya 1, 2, kemudian ada buahnya, tapi di situ disediakan menunya yang berbagai macam menu. Sehingga ketika dia menyantap sahur, ya, di situ ada lauknya, ada ikan, ada ayam dan sebagainya, langsung disantap semuanya. Sehingga ketika bangun pun kesusahan, apalagi untuk melaksanakan ibadah sholat itu akan terasa berat gitu. Sama ketika berbuka puasa, menu sudah banyak sekali, lauk ada ayam, ikan dan lain sebagainya. Nanti ada minumannya, ada kolak, kemudian ada yaitu kelamut, mungkin ada buahnya, ya, buahnya dan sebagainya, disantap semuanya. Yang akhirnya untuk bangun berdiri saja kesusahan, apalagi untuk sholat, apalagi nanti untuk sholat tarawih akan mengakibatkan yaitu kelelahan, bahkan ngantuk. Nah, itu seyogyanya dihindari, yaitu ketika kita melaksanakan yaitu makan sahur, berbuka puasa, yaitu secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Kemudian ada sebagian orang yang menganggap juga bahwa bulan puasa ini adalah sebagai istirahat untuk maksiat. Ini, sebelum bulan suci Ramadan biasa maksiat, ketika bulan suci Ramadan dia berhenti maksiatnya. Akan tetapi setelah bulan suci Ramadan selesai, nah, itu maksiatnya dilakukan lagi, kambuh lagi. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Karena bulan suci Ramadan itu juga bisa bermakna bagi kita, itu adalah melatih diri kita. Ketika bulan suci Ramadan sudah meningkatkan ibadah, maksiatnya ditinggalkan, maka bulan selanjutnya seperti bulan Syawal itu adalah kita tingkatkan terus. Makanya Syawal itu adalah bulan peningkatan. Nah, kemudian ada lagi orang yang beranggapan bahwa bulan suci Ramadan ini untuk istirahat. Siangnya dia begadangnya kurang bermanfaat. Siangnya hanya untuk tidur dari pagi sampai siang, sampai sore. Wah, nggak apa-apa puasa, gampang puasa mono. Yaitu yang penting pagi tidur, kemudian bangunnya sore ketika menjelang berbuka puasa. Bahkan sampai meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Ini tidak pas. Padahal yang namanya sholat adalah wajib dan lain sebagainya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, maka dari itu mari kita sebagai manusia yang biasa ini dalam menghadapi bulan suci Ramadan, kita yang memiliki niat yaitu menjadi muslim yang sejati, mari jangan sampai sia-siakan ibadah bulan suci Ramadan. Karena kalau sia-sia tidak mendapatkan pahala, itu bahkan bisa saja kita masuk neraka, kita itu akan menjadi orang yang sangat merugi. Suatu ketika Rasulullah SAW itu dihampiri oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah
barang siapa yang dia itu menjumpai bulan suci Ramadan, kemudian tidak yaitu menjadi penghapus dosa di bulan suci Ramadan ini, nah kemudian juga dia dimasukkan api neraka. Malaikat Jibril mengatakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjauhkan dirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjawab malaikat Jibril ini dengan amin. Nah, maka itu jangan sampai ya terjadi kepada kita semuanya. Jangan sampai di dalam ibadah bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan, selesai bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi mari kita kayuh bersama-sama, yaitu di bulan suci Ramadan ini kita berusaha benar-benar sehingga kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang pertama bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan mendapatkan furqan. Furqan itu adalah dia itu dengan mudah akan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dia akan memahami ini barang yang hak, barang yang batil. Yang ini benar, ini yang salah, yang halal dan yang haram. Itu sudah jelas sekali. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kalian itu adalah furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus yaitu kejelekan-kejelekan kalian semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki yaitu karunia yang sangat besar sekali. Ini jadi orang yang bertakwa kepada Allah dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jelas tahu ini barang yang halal, ini yang haram, dan bisa dengan mudah melaksanakan. Ketika kita sudah niatkan di dalam ibadah bulan suci Ramadan itu sungguh-sungguh ibadahnya, kemudian hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan memberikan furqan ini, yaitu mudah untuk melaksanakan barang yang hak dan mudah untuk meninggalkan barang yang batil. Karena itu sudah jelas sebetulnya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustasbihatun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Dan di antara yang halal dan yang haram itu ada yang namanya mustasbihat. Jadi yang halal, haram itu sudah jelas. Dan kita semuanya sebetulnya sudah banyak yang tahu. Ini barang yang halal, ini barang yang haram. Tapi karena kita nggak sungguh-sungguh berusaha menggapai yaitu ridha dari Allah, tidak berusaha sungguh-sungguh melaksanakan yang halal yang diperintahkan oleh Allah, tidak sungguh-sungguh meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak sungguh-sungguh dengan secara ikhlas mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seakan-akan itu kita itu susah sekali. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Allah pasti akan memberikan furqan ini. Nah, yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi yang di tengah itu ada yang namanya mustasbihat. Itu yang meragu-ragukan. Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis selanjutnya, yaitu kita disuruh meninggalkan yang mustasbihat, yang meragu-ragukan. Karena yang ragu-ragu itu jatuhnya hal yang haram. Ragu-ragu dalam masalah akidah, karena tidak ada kejelasan di dalam Al-Quran hadis. Ragu-ragu di dalam masalah ibadah, karena tidak tahu dasarnya dari Rasulullah. Ragu-ragu di dalam masalah akhlak,
karena yaitu tidak ada dari Rasulullah. Maka ketika kita melaksanakan itu, kita akan terjatuh kepada yang haram. Maka kita harus tinggalkan yang namanya yaitu keraguan. Dakma yuribuka ilama yuribuka. Tinggalkan apa yang menjadi keraguan kalian kepada apa yang tidak ragu-ragu. Itu. Iwani fillah rahimakumullah. Kemudian yaitu orang yang bertakwa yang kedua, dia akan mendapatkan yang namanya mudah dalam semua urusan. Jalan keluarnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tersirat di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Apapun ketika punya masalah, itu ketika kita bertakwa kepada Allah, kita akan dimudahkan jalan keluarnya. Sebuah kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dulu zaman sebelum Rasulullah SAW, ada 3 orang pemuda yang dia itu dikejar-kejar oleh orang-orang yang zalim karena ketaatannya dia. Maka kemudian 3 orang ini singgah di sebuah gua. Nah, singgah di sebuah gua, tiba-tiba dari atas gua itu yaitu jatuh batu besar. Ya, batu besar. Sehingga 3 orang ini berusaha mendorong, tapi karena besarnya itu tidak kuat untuk mendorongnya. Ya, maka kemudian mereka berpikir, salah satu pun menyampaikan, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi kecuali hanya meminta diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang satu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu akhlaknya, ibadahnya, karena mengurus yaitu orang tuanya. Maka kemudian yaitu batu itu bergeser, tapi belum bisa keluar, saudara-saudara semuanya. Kemudian yang satunya lagi kemudian berdoa kepada Allah, ya, meminta kepada Allah, dia selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, hak-hak orang lain berusaha dipenuhi. Kemudian minta kepada Allah untuk bisa membukakan batunya, ternyata kemudian bergeser lagi. Kemudian yang terakhir, dengan ketakwaannya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian geser. Akhirnya 3 orang ini bisa keluar. Nah, kita tentunya seperti itu. Insya Allah ketika kita yaitu bertakwa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semuanya akan diberi kemudahan di dalam masalah-masalah kita. Kemudian yang ketiga, dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka. Di dalam ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, banyak sekali kisah-kisah teladan kepada kita semuanya yang kita bisa yaitu pelajari dari ini semuanya. Tentunya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan yaitu semua yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka ketika kita sedang kesempitan, apalagi ini di bulan suci Ramadan, ya, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, dan kita semuanya akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebelum saya akhiri, yaitu ada yang perlu saya sampaikan dari yaitu Lazismu wa Nasabah. Lazismu adalah lembaga amil zakat nasional yang berkhidmat
dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana lembaga, dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawaan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Lazismu memiliki visi menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya. Mari kita tumbuhkan keberkahan harta dengan zakat, salurkan zakat sahabat melalui Lazismu wa nasabah ke rekening berikut, yaitu BRI 0112 01 00 1200 569, Bank Jateng 203 2023 154 806. Untuk bank muamalat yaitu 509 0006 973. Konfirmasi bisa melalui yaitu telepon yaitu 081 225 381105, ataupun bisa datang langsung ke kantor Lazismu Wonosobo, yaitu di Komplek Radio Purnama Sidi, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A, Longkrang, Wonosobo. Ini sekedar untuk tambahan informasi dari Lazismu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya saya sebagai manusia biasa yang penuh khilaf, tentunya ada kesalahan kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan peraduan, lihatlah